Ya, selamat hari semuanya. Ya baik, Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Nehemia. Saya ambil dari kitab Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita. Bapak Ibu silakan mengikuti. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih dan memang akan kesejahteraan orang Israel. Amin. Ya baik, Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran dari firman Tuhan kita pada saat ini. Kitab Nehemia ini Bapak Ibu sedikit unik, dia berbeda kalau kita membacanya Bapak Ibu dengan kitab-kitab yang lainnya. Ya. Perbedaannya kitab Nehemia ini lebih condong dia menceritakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh Nehemia, yakni untuk membangun sebuah kota yang disebut Yerusalem. Ya Bapak Ibu, kita boleh pahami dulu konsep ataupun pemahaman bagi mereka. Ya, Yerusalem itu adalah mereka anggap sebagai kota mereka. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu kalau kita boleh lihat di dalam sejarah cerita Alkitab, ya, siap desa Nawalu ikut rodotusi. Ya, dari berbagai penjuru kota, ketika ada sebuah perhelatan Malam Paskah atau apapun segala macam, mereka akan kembali ke kota itu. Ya. Jadi bagi mereka kota itu adalah lambang kebesaran. Bukan hanya persoalan kebesaran Bapak Ibu, mereka meyakini bahwa Tuhan di situ gitu. Ya. Mereka meyakini bahwa disitulah Allah yang mereka sembah itu. Ya kan begitu. Nah dengan konsep inilah Bapak Ibu sehingga akhirnya Nehemia memahami bahwa Yerusalem, bait Allah itu adalah lambang kehadiran Allah. Ya kan? Dan kita boleh masuk Bapak Ibu. Konsep pemahamannya dulu yang mau kita lihat. Ya. Nehemia memandang bahwa bait Allah itu yang sudah terbakar itu tadi, karena Bapak lihat Yerusalem itu adalah kota ibu kota, kira-kira begitu ya kan? Ini sudah dihancurkan oleh negara lain waktu peperangan. Mereka kalah, bangsa Israel itu kalah, dan orang-orang Israel itu ditawan. Ya, ditawan, kemudian tinggallah puing-puing. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Lalu inilah yang mendukakan hati Nehemia. Kenapa dia bersedih Bapak Ibu? Tidak lain dan tidak bukan karena persoalan kotanya Bapak Ibu. Bukan persoalan karena di situ bait Allahnya, bukan. Tapi karena dia mengimani dan mempercayai bahwa di situ Tuhan. Ya kan? Kalau dia tidak mengimani dan tidak mempercayai di situ Tuhan Bapak Ibu, maka tidak ada apa-apa. Sama ini ibarat Bapak Ibu. Kalau kita melihat ada rumah Tuhan ataupun gereja yang terbakar, kalau nggak sedih lagi kita, berarti kita nggak mengimani bahwa di situ ada Tuhan. Ya kan? Seberapa banyak sudah rumah Tuhan yang tergusur? Seberapa banyak sudah rumah Tuhan yang porak-poranda? Tentu kita karena kita meyakini Bapak Ibu bahwa di situ adalah Tuhan berada. Memang kita yakin dan percaya Bapak Ibu, jangankan di gereja, di sawah, di kamar mandi pun ada Tuhan. Kalau mau itu yang kita bilang. Tapi kan melambang simbolnya hadirnya Allah itu, kita meyakini itu adalah bait Allah. Dan itu juga lah Bapak Ibu yang dipahami dan juga yang dipercayai oleh Nehemia. Nah Bapak Ibu, kita boleh lihat dulu. Nehemia adalah seorang pelayan. Kita katakanlah seorang pekerja di kantor ataupun di kerajaan lah, kira-kira begitu. Ya, tibalah gilirannya Bapak Ibu pada saat itu dia sebagai orang yang menyajikan minuman bagi raja. Bapak Ibu, raja pada zaman itu ucapannya adalah peraturan. Ucapannya disampaikannya adalah undang-undang. Ya, katanya. Kalau katanya tanam, tanam. Ya, katanya potong, potong. Ya, karena raja adalah undang-undang. Itu adalah konsep kerajaan Bapak Ibu pada zaman itu. Sehingga ucapan raja itu berkuasa penuh. Enggak ada boleh Bapak Ibu, enggak cocok itu sesuai dengan ini, enggak ada Bapak Ibu, karena memang raja lah yang menciptakan peraturan itu. Ya. Kalau katanya boleh masuk, masuk. Kalau enggak katanya enggak. Kemarin bolehnya, sukaku katanya.
Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus pada saat itu, makanya sebenarnya setiap orang yang bertemu dengan raja gentar hatinya. Karena apa? Bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan celaka. Sebab apabila kita salah cakap, salah langkah, ini bisa menjadi malapetaka dia. Nah pada saat itu Bapak Ibu, Nehemia yang bisa kita lihat di sini, Nehemia sedang berada di dalam kecemasannya, sedang berada dalam kesedihannya karena apa? Kampung halamannya atau kota di mana nenek moyangnya ataupun lambang Tuhannya sudah hancur. Ya kan? Sudah hancur. Maka dia jadi sedih. Itu sebabnya Bapak Ibu bisa kita baca di sini ya. Bertanyalah dia kepada mengapa muram? Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dia sangat takut. Wah, mati lagi. Tidak begitu Bapak Ibu. Wah, gawat lagi ini. Dan begitu. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah peristiwa yang mau kita katakan rasa cintanya Nehemia kepada Tuhan. Ya, rasa cintanya Nehemia itu kepada Tuhan Bapak Ibu sehingga dia kepikiran kemananya ini Bapak Ibu. Ya kan? Rasa cintanya Nehemia, lambang kehadiran Tuhan itu tadi, ini yang mengganjal di hatinya sehingga dia Bapak Ibu menjadi belingsatan ataupun sedih atau tidak menentu, tidak karu-karuan Bapak Ibu. Ini dia Nehemia melakukan itu. Dan itu wajar Bapak Ibu. Saya mau katakan, kalau rasa cinta, ya rasa cinta itu Bapak Ibu mengalahkan segala-galanya. Ya kan? Bapak Ibu, saya tadi dalam ibadah gelombang pertama saya katakan, Bapak Ibu, kalau namanya orang cinta Bapak Ibu, kalau orang cinta ya, kalau enggak biasanya enggak, ya kan? Kalau orang cinta Bapak Ibu seperti kami Bapak Ibu, waktu saya mau mendekati Inang Borussia Daring Bapak Ibu, kami nggak disetujui. Wah Bapak Ibu, kalau dicatat sumpah serapah melarang, wah kami foto sama dia, ya kan? 70 kali lembar ya kan? Nah, di fotokopi itu rangkap 7. Nah, hidung kalian lagi mau berapa lah banyaknya lembaran itu, kata-kata itu. Nah, datang, Roma jauh, aman jauh, katanya. Datang, wah itu begitu. Dijumakan ketua apa yang dekat situ kan? Bayangkan Bapak Ibu, dipanggil ketua. Ya udah tanya aja. Aku aja tak berani marahin mama aku. Tapi karena rasa cinta Bapak Ibu, itu dilakukan. Itu kalau cinta. Kalau enggak Bapak Ibu, ya hebat kali kau tinggal kau ngabur banyak, masih banyak lagi cewek-cewek yang lain. Ya kan? Itu rasa cinta Bapak Ibu. Kalau enggak kayak gitu enggak cinta juga cewek. Ya kan? Dia mau mengorbankannya Bapak Ibu, perasaannya, harga dirinya, martabatnya, derajatnya, dibuangnya itu Bapak Ibu pada palet. Ya kan? Kalau kayak aku Bapak Ibu, aku pendetanya. Taruh si mantu aku cuma aku. Wah, aku jadi lalai, betul. Nah, semuanya mau pertunian, ya kan? Itu fakta Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, yang namanya rasa cinta, ya harus begitu. Kalau enggak Bapak Ibu itu sekali. Dan saya bukan mau mengulas itu Bapak Ibu. Yang mau saya katakan adalah ketika engkau mencintai sesuatu, maka rasa korban itu ada dalam dirimu. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Betulkah kita mengasihi Tuhan? Betulkah kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap jiwa? Betulkah kita melakukannya? Atau jangan ecek-ecek? Kalau saya nggak ecek-ecek Bapak Ibu, saya rela mau benar ecek Bapak Ibu, saya rela. Itulah bukti cintanya itu tadi. Nah kalau Bapak Ibu, harga diri, kalau cerita harga diri Bapak Ibu masih murah, masih ada harganya kalau harga diri. Makanya jangan cerita harga diri sama aku, masih bisa dibeli berarti harga dirinya. Ya kan? Wah harga diri
berbayar. Kalau masih berbandrol dia Bapak Ibu masih bisa dibayar, gitu loh. Tapi kalau udah begitu mau gimana bayarnya? Ya jangan lama. Kalau nggak Bapak Ibu mana jadi sama guru sedari, ya kan? Karena aku melakukannya Bapak Ibu, maka dia pun mengerjakannya, dan itulah Bapak Ibu konsep cinta. Saya mau katakan itu. Kita balik ke topik Bapak Ibu. Nanti banyak kali membahas itu. Nah, Nehemia Bapak Ibu kepikiran dia. Gimana ya? Sambil mau ngasih minuman itu perasaan sama raja. Oh kenapa Pak? Biasanya kau nggak kayak gini, katanya. Oh iya, nggak tenang hatiku. Kira-kira kayak gitu lah mungkin cakap biasa-biasanya. Tapi karena ini raja, maka Baginda dia hidup raja sampai selama-lamanya. Yang kayak gini ya Baginda. Nah, kira-kira begitu nih yang disampaikan oleh Nehemia ini tadi. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kenapa dia seperti itu? Karena rasa cintanya kepada Tuhan. Tidak lebih Bapak Ibu, bukan karena yang lain-lain. Ya. Rasa cintanya Bapak Ibu mengalahkan rasa takutnya. Dia bukan tidak tahu Bapak Ibu ketika raja tidak senang. Bisa saja dikatakan raja Bapak Ibu. Kamu coba senang antarkan teh sama aku katanya. Kamu coba senang kau masihkan anggur sama aku. Udah, Paul, hancur kepalanya katanya. Banyak kali dia yang tengok katanya. Bukan gak bisa Bapak Ibu. Dia sudah mungkin berkali-kali, itu sebabnya Bapak Ibu. Nehemia di sini di Alkitab kita mencatatkan, lalu aku menjadi sangat takut. Bukan hanya takut Bapak Ibu, dia sangat takut. Ini naik gitu. Tapi Bapak Ibu, tetapnya rasa takut yang dimilikinya dilompati oleh rasa cintanya kepada Tuhan. Kalah rasa takutnya Bapak Ibu. Ya. Kalah rasa takut itu Bapak Ibu dengan rasa cintanya kepada Tuhan. Lalu nyanyilah lagi kita ya kan. Aku mengasihi Engkau Yesus. SEC. Dengan segenap hatiku. SEC. Karena Bapak Ibu nggak bisa dibuktikan gitu loh. Apa buktinya bahwa kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati? Ya, konsep mengasihi Tuhan Bapak Ibu dengan jelas dikatakan. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang namanya konsep mengasihi Tuhan. Nehemia ini Bapak Ibu melakukannya. Baik Allah yang sudah hancur, kayak mana lah ya? Jadi, kalau kita masuk pada poin yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia menyadari Bapak Ibu batasannya. Walaupun dia sudah diberikan izin oleh raja, walaupun dia sudah memiliki posisi, walaupun Nehemia sudah memiliki jabatan Bapak Ibu, tapi dia memahami batasan-batasannya. Dia memiliki batasan Bapak Ibu. Ini sebabnya apa Bapak Ibu? Dia minta kepada raja, minta surat supaya bisa lewat sebuah daerah-daerah, bupati-bupati. Dia memiliki batasan Bapak Ibu, dia tahu kapasitasnya sebagai apa. Ya kan? Selain memang rasa cintanya kepada Tuhan, tetapi dia memiliki batasan Bapak Ibu. Batasan ini yang mau kita katakan tadi. Ya. Batasan ini yang mau kita katakan Bapak Ibu, inilah sebenarnya yang menolong dia. Dia menyadari sebenarnya siapa dirinya. Pengenalan akan diri sendiri itu jauh lebih penting, bukan pengenalan akan orang lain. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kenal orang lain, cobalah dulu kenali diri kita. Siapa sebenarnya kita? Mengenal diri ini Bapak Ibu, itu sebabnya Alkitab kita mencatatkan Bapak Ibu, seperti kalau kita dalam Nehemia 1 sampai habis ini Bapak Ibu, adalah menceritakan tentang Nehemia yang sebenarnya. Sejarahnya kan begitu, dan dia akhirnya berhasil Bapak Ibu. Sehingga kitab Nehemia ini lebih terkenal dengan kalimat dan Allah membuat berhasil. Dan berhasillah Nehemia Bapak Ibu membangun tembok Yerusalem dan mendirikan bait Allah sebagai simbol hadirnya Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Nehemia
kembali Bapak Ibu dengan menyadari dengan dirinya, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, maka dia menjadi orang yang rajin berdoa. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, dia berdoa. Ketika apa rupanya mau membuatnya, lalu dia berdoa dulu Bapak Ibu. Karena apa? Ketika hanya dia yang meminta Bapak Ibu, dia tahu nggak ada haknya untuk meminta. Siapa dia gitu loh? Karena dia sebagai pegawai, nah, kok meminta kepada raja membangun sebuah kota? Siapa dia? Tapi kalau umpamanya dari bupati yang datang, hidup sang raja, izinkanlah kami Baginda, raja yang mulia, yang bermurah hati, mendirikan sebuah kota yang sudah runtuh, katanya. Mungkin masih masuk akal Bapak Ibu. Ini pegawainya. Dengan menyadari dirinya Bapak Ibu, dia melakukan itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, ternyata perbuatan baik tidak semuanya berjalan dengan baik. Kenapa Bapak Ibu? Ya, bisa dikatakan apa yang dirancangkan oleh Nehemia Bapak Ibu selalu muncul provokator, bukan promotor, ya, tapi provokator. Sama-sama orangnya dia memang, tapi juga beda artinya Bapak Ibu. Jadi kita baca pada ayat 10. Ketika Sanballat dan orang Horon dan Tobia orang Amon, ya, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang datang mengusahakan kesejahteraan kesejahteraan orang Israel. Ada yang tidak senang Bapak Ibu. Kenapa? Tidak tahu lagi. Tetapi apa yang saya katakan Bapak Ibu, bahwa ternyata semua rancangan-rancangan baik itu bisa saja Bapak Ibu. Orang merasa tidak nyaman dengan itu. Itulah yang menyebabkan Bapak Ibu, saya mau katakan, itulah yang menyebabkan, ya, banyak orang yang tidak mau maju, banyak orang yang tidak mau terus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena apa? Muncul orang-orang yang seperti ini, tidak senang, dia SMS, ya kan? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itulah SMS. Jadi si SMS ini katanya, si SMS siapa? Itu SMS ini pikir bahwa rupanya dia senang melihat orang susah. Wah, kalau nggak cari itu senang hatinya. Itu kurang ajar itu namanya. Hidup pula dia itu. Ya kan? Hidup sendiri itu. Tapi Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan, bahwa memang itu adalah sebuah realita kenyataan kehidupan yang memang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan Bapak Ibu seperti Nehemia, dia tidak gentar. Dia tidak gentar. Dia selalu berdoa untuk begitu, dan Tuhan yang menyertainya. Maka seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kitab Nehemia dikenal dengan sebuah, dan Allah membuatnya berhasil. Ya. Atas apa yang diusahakannya, atas apa yang dirancangkannya Bapak Ibu, Allah membuatnya berhasil. Karena apa? Bapak Ibu, Nehemia memahami batasannya. Nehemia mengetahui batasannya, dia terbatas gitu. Itu sebabnya dia meminta kepada Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Banyak akan ada alasan, ya kan? Banyak Bapak Ibu. Kalau mau cari-cari alasan banyak. Sama mau dekat dengan Tuhan pun banyak alasan, ya kan? Yang belum siap cucian lah, yang belum siap COVID lah, yang belum siap inilah. Cucian pun jadi salah Bapak Ibu, hanya gara-gara mau dekat dengan Tuhan. Kalau mau cari-cari alasan banyak Bapak Ibu, ya. Tapi kalau mau cari alasan juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, kalau mau kita cari ya banyak juga. Nah persoalannya yang kita cari kan supaya kita jauh. Carilah supaya kita mendekat, maka akan ketemu juga, gitu. Nah inilah dia Bapak Ibu. Yang mau saya katakan adalah bagaimana kita memahami, bagaimana kita merenungkan bahwa Allah bekerja di dalam setiap rencana-rencana yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu rencanakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi yang saya katakan, jangan ketakutan lebih tinggi, jangan kecemasan lebih kuat daripada keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan.
bahwa Tuhan sanggup menolongmu dan mencukupkan apa yang engkau perlukan. Amin. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut. Yang engkau kerjakan itu adalah bagian daripada rancangan Allah. Yang engkau perbuat itu adalah bagian daripada sebuah rancangan Tuhan. Ketika memang yang kau rancangkan itu adalah kebaikan pula, jangan pula yang kau rancangkan itu adalah kecelakaan supaya orang lain diusir, supaya orang lain celaka, ya nggak main, ya nggak dapat. Karena yang kau rancangkan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kebaikan. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Mau sampai kayak mana pun doanya kalau kita merancangkan rancangan celaka sama orang lain, nggak bisa. Nah, untuk itu disini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, ya, pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau melibatkan Tuhan. Dan itu adalah wujud rasa cinta kita kepada Tuhan. Nah, pada perikop kita pada saat itu Bapak Ibu, Nehemia merancangkan pembangunan kepada tembok-tembok Yerusalem, kepada bait Allah, simbol hadirnya Allah di sana. Saya memahami dan mempercayai Bapak Ibu bahwa gedung gereja kita ini yang kita mau sedang bangun ini, yang sudah kita kerjakan ini adalah simbol hadirnya Tuhan. Seberapa rasa cintamu kepada Tuhan, maka akan terukurnya di sini Bapak Ibu. Terukur. Seberapa sering engkau berdoa untuk itu, maka akan terasa hasilnya Bapak Ibu di sini gitu. Ya. Seberapa sering engkau mengimani dan mempercayai itu nyata Bapak Ibu. Ya. Saya bukan mau mengatakan yang lain Bapak Ibu. Yang saya sedang perjuangkan ini bukan untuk saya. Setahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun lagi paling lama di sini. Tapi yang pasti Bapak Ibu, saya sudah menorehkan kerjaan di sini. Banyak orang yang bersungguh-sungguh, ya kan? Bahkan bukan hanya Bapak Ibu yang bersungguh-sungguh. Jumat yang todong-todong itu bersungguh-sungguh nyanyi sama aku. Ada Bapak Ibu sampai nggak mau datang ke itu, nanti diminta uang kita saja. Pergi dia Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, saya persoalan itu rasa cinta kepada Tuhan. Karena yang berbuat itu bukan untuk aku. Lalu kalau Bapak Ibu, Bapak Ibu membiarkan aku berjuang sendiri, silakan juga. Tapi Tuhan itu Tuhan yang hidup, yang akan tetap mencukupkan. Ya kalau Bapak Ibu memang maunya begitu, mau kayak mana mau paksa, ya kan? Gak ada paksaan Bapak Ibu. Tapi rasa cintamu kepada Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Bukan gak banyak tantangan yang dihadapinya. Tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan yang akan boleh mencukupkan. Dan demikian juga Bapak Ibu, ya dengan semua pekerjaan-pekerjaan kita, lakukanlah itu dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Lakukanlah Bapak Ibu, pekerjaan apapun yang kita lakukan itu adalah dasar cinta kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kenapa Nehemia bisa menjadi orang yang diterima ucapannya oleh raja. Kenapa Nehemia Bapak Ibu menjadi orang yang diperhitungkan oleh raja. Kenapa ucapannya diterima oleh raja? Apakah hanya karena faktor-faktor doa? Bisa saja Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya lebih daripada itu. Karena apa? Ternyata Nehemia diperhatikan oleh raja. Baru sekali saja ini Bapak Ibu wajahnya muram, raja sudah mengetahui. Berarti dia termasuk orang yang baik dipandang oleh raja. Nah, tujuh dari mana? Makanya diperhatikan oleh raja. Wah, tumben kau ini sekali ini jadi cemberut. Biasanya diam ini. Ini kok kayaknya susah hatinya. Kenapa dia Bapak Ibu? Kenapa dia bisa bersikap seperti itu? Karena dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Bisa terbukti Bapak Ibu. Mau bertanya sama raja, dia berdoa dulu. Ya kan? Mau mengucapkan sesuatu, dia berdoa dulu. Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita yang selalu berdoa dulu terlebih dahulu kepada Tuhan? Makanya Bapak Ibu ada sebuah guyon. Ya kan? Kalau Bapak Ibu nengok pedai, ya kan, mau sama suami istri, ya kan, kita jauh, matanya yang maju hilang, asal tak buka, berbeda. Nah, tak jadi itu tak enggak, aku enggak tahu, belum pernah memang bercoba. Nah,
Karena Bapak Ibu di sini dikatakan Nehemia selalu mau mengapakannya, dia berdoa dulu kepada Tuhan. Berarti dia dekat dengan Tuhan. Kan kira-kira begitu ini. Dia kuat imannya. Hakorsia gogo. Kan kira-kira begitu. Sehingga ketika dia mau paling dia ketakutan dia Bapak Ibu. Ya kan? Kalau tapi ketahuan turun enggak buka ini. Kalau aku ini harus lalu ini. Lalu bertanya, apa yang terjadi samamu? Apa yang mau kulakukan? Dia enggak langsung gelap mata Bapak Ibu, enggak langsung senang dia, wah ini cocok ini wah. Disempatkannya lagi Bapak Ibu berdoa. Tidak semua orang Bapak Ibu yang seperti itu gitu loh. Dia tentu menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu kita dapat katakan bahwa kedekatannya dengan Raja adalah hasil daripada doanya. Sehingga doanya Bapak Ibu mengubahkan dirinya berubah, maka raja menjadi senang sama dia, maka dia bisa meminta kepada raja. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga akan boleh mampu menerapkan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Sehingga Bapak Ibu, rasa kepedulian yang dilakukan dan ditunjukkan oleh Nehemia itu juga yang akan kita tunjukkan. Lalu orang akan berkata, bagaimana mungkin Bapak Ibu? Bagaimana kita dapat membantu? Bagaimana kita dapat membantu? Ya, kalau saya mau masukkan ini ke dalam pembangunan gereja kita, ya kan? Ataupun Bapak Ibu mau membangun, mau mewujudkan sebuah rencana Bapak Ibu, bagaimana kita dapat mewujudkannya? Ya kan? Bagaimana kita dapat melakukannya? Maka saya mau mengatakan Bapak Ibu, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Nehemia dengan rasa kepeduliannya. Kepeduliannya itu Bapak Ibu, kepeduliannya itulah yang mendorong dia, sehingga rasa cintanya kepada Tuhan itu terwujud. Kalau nggak peduli Bapak Ibu nggak bisa, mau kayak mana pun ini enggak. Rasa peduli itu ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa pada hari ini kebenaran dan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dalam kitab Nehemia ini menjadi sebuah hal yang menarik, menjadi sebuah kepastian bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, terlebih dahulu datanglah kepada Tuhan dan munculkanlah sikap rasa kepedulian itu. Sebab itu juga yang diinginkan oleh Tuhan. Nehemia menceritakan dia peduli kepada Tuhan, dan itu juga mari kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.